Kesetaraan gender dan hak perempuan telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat modern. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, diskriminasi gender masih terjadi di banyak tempat. Salah satu gerakan yang berjuang untuk kesetaraan gender adalah feminisme. Namun terkadang istilah ini masih dipahami secara keliru oleh beberapa orang. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan feminisme? Apa saja tujuan dan nilai-nilai yang diusung oleh gerakan ini? Mari kita jelajahi lebih dalam tentang feminisme dan bagaimana gerakan ini memperjuangkan kesetaraan gender. Kaum feminis adalah kelompok atau gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, serta mempromosikan hak-hak perempuan dan kesejahteraan perempuan secara umum. Kaum feminis berfokus pada mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan di berbagai aspek kehidupan, seperti hak-hak reproduksi, kesetaraan upah, akses pendidikan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Kaum feminis percaya bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan bahwa ketidakadilan gender harus diperangi secara aktif. Kaum feminis terdiri dari berbagai kelompok dan aliran dengan pandangan dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan kesetaraan gender. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, ada undang-undang dan peraturan yang melarang diskriminasi gender dalam hal pekerjaan dan memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada pekerjaan yang secara eksplisit dilarang bagi perempuan atau hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Namun, di beberapa sektor pekerjaan tertentu, masih ada stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan dalam pekerjaan tertentu. Seperti misalnya pekerjaan yang dianggap kasar atau berbahaya, atau pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik. Selain itu, terkadang ada juga kendala-kendala struktural yang menghambat partisipasi perempuan dalam pekerjaan tertentu, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, atau tidak adanya kebijakan yang mendukung perempuan dalam pengasuhan anak. Namun, hal-hal seperti ini harus diatasi dengan memperjuangkan kesetaraan gender dan menyelesaikan ketidakadilan yang ada, bukan dengan membatasi kesempatan dan hak perempuan dalam pekerjaan tertentu. Sebagai masyarakat yang inklusif dan beradab, kita harus memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, tanpa dibatasi oleh stereotip gender atau diskriminasi. Apakah seharusnya perempuan mempunyai hak yang sama bekerja seperti laki-laki dalam hal apapun? Ya, seharusnya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hal bekerja. Kita hidup di masyarakat yang semakin maju dan inklusif, di mana setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Perempuan seharusnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pendidikan, pelatihan, kesempatan kerja, upah yang adil, promosi, dan lain sebagainya. Perempuan juga harus memiliki hak yang sama dalam hal kesetaraan dalam lingkungan kerja, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan dalam lingkungan kerja. Namun, meskipun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tetap ada berbagai kendala yang menghalangi partisipasi perempuan dalam beberapa sektor pekerjaan tertentu, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, stereotip gender, dan tuntutan pengasuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan kesetaraan gender dalam hal kerjaan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi perempuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mengambil peran yang sama pentingnya dalam dunia kerja. Bahkan untuk dikirim ke medan perang, misal mengangkat senjata. Pertanyaan ini agak kompleks karena melibatkan beberapa aspek seperti etika hukum internasional dan pandangan politik. Secara umum, perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses terhadap pekerjaan apapun, termasuk pekerjaan di bidang militer atau tugas-tugas di medan perang. Namun, keputusan untuk mengirim perempuan ke medan perang dan memperbolehkan mereka mengangkat senjata adalah keputusan yang sangat kompleks dan kontroversial. Dalam pandangan beberapa negara dan organisasi internasional, perempuan diizinkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dan tugas-tugas militer seperti laki-laki, dengan tujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Namun, ada juga pandangan yang menentang penggunaan perempuan di bidang militer dan menganggap bahwa perempuan harus dihindari dari tugas-tugas di medan perang, karena dianggap lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan diskriminasi.
Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pengangkatan senjata dan tugas-tugas di medan perang memiliki risiko yang sangat tinggi dan memerlukan keterampilan dan kesiapan mental yang ekstrem. Oleh karena itu, jika perempuan memilih untuk terlibat dalam tugas-tugas di medan perang, mereka harus memenuhi persyaratan dan standar yang sama dengan laki-laki dan mendapatkan pelatihan dan perlengkapan yang sama. Namun, pada akhirnya keputusan untuk mengirim perempuan ke medan perang dan memperbolehkan mereka mengangkat senjata adalah keputusan politik dan kebijakan nasional, dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dari segi etika, hukum, dan keamanan. Tidak semua feminis setuju dengan gagasan untuk mengirim perempuan ke medan perang dan memperbolehkan mereka mengangkat senjata. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak perempuan. Namun, ada banyak perspektif yang berbeda tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Beberapa feminis mungkin berpendapat bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses ke semua jenis pekerjaan, termasuk di bidang militer dan tugas-tugas di medan perang. Namun, feminis lain mungkin tidak setuju dengan gagasan ini, karena mereka memandang perang sebagai aktivitas yang selalu merugikan dan kekerasan terhadap manusia, terlepas dari jenis kelamin. Banyak feminis memperjuangkan hak perempuan untuk hidup dalam kedamaian dan bekerja untuk mencegah perang dan kekerasan. Dan mereka mungkin menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik internasional. Namun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, feminisme adalah gerakan yang luas dan kompleks, dan tidak mungkin menggeneralisasikan pandangan semua feminis tentang isu-isu seperti ini. Tidak semua feminis memiliki pandangan yang sama tentang tugas-tugas di medan perang dan penggunaan senjata. Namun, sebagian besar feminis percaya bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses ke semua jenis pekerjaan, termasuk di bidang militer dan tugas-tugas di medan perang. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka secara khusus menganggap bahwa tugas berperang atau mengangkat senjata adalah tugas khusus untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, feminis berjuang untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender di semua aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan di bidang militer. Namun, banyak feminis juga memperjuangkan untuk menghindari atau mengurangi kekerasan dan konflik, dan mendorong negara untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan perbedaan politik dan ideologi. Kembali pada isu tugas di medan perang dan penggunaan senjata, feminis memiliki beragam pandangan tentang hal ini, dan tidak mungkin menggeneralisasikan pandangan semua feminis tentang isu ini. Namun, secara umum, feminis berjuang untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan, termasuk di bidang militer, dengan memenuhi persyaratan dan standar yang sama. Feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak perempuan dalam semua aspek kehidupan. Dalam arti ini, feminisme tidak terbatas hanya pada satu bidang tertentu, tetapi mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, kesehatan, keluarga, dan budaya. Beberapa isu kunci yang sering diperjuangkan oleh feminis meliputi 1. Kesetaraan hak dan peluang. Feminis memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal akses dan kesempatan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebijakan publik. 2. Kekerasan terhadap perempuan. Feminis menentang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia. 3. Penghapusan diskriminasi. Feminis menentang diskriminasi berdasarkan gender, termasuk dalam hal upah yang lebih rendah, stereotip gender, dan diskriminasi dalam sistem hukum. 4. Reproduksi dan hak reproduktif. Feminis memperjuangkan hak perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh dan kesehatan reproduksi mereka, termasuk akses yang aman dan legal ke aborsi. 5. Kepemimpinan dan politik. Feminis memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan dan politik, serta penghapusan hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Kesimpulannya, feminisme meliputi banyak isu dan bidang yang saling terkait, dan memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan dalam semua aspek kehidupan. Tujuan utama gerakan feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan gender di semua aspek kehidupan, termasuk di bidang pekerjaan, militer, dan pekerjaan kasar lainnya. Feminisme berjuang untuk menghapuskan hambatan dan diskriminasi gender yang mencegah perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pekerjaan,
dan kesejahteraan ekonomi. Perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih jenis pekerjaan yang mereka inginkan, tanpa terhalang oleh stereotip gender atau diskriminasi. Ini berarti bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di bidang yang sebelumnya dianggap hanya untuk laki-laki, termasuk di bidang militer dan pekerjaan kasar lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perempuan ingin bekerja di bidang tersebut, dan keputusan akhir harus tetap menjadi pilihan pribadi dan mandiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki pilihan yang sama dengan laki-laki dan tidak terhalang oleh diskriminasi atau tekanan sosial untuk memilih jenis pekerjaan tertentu.